Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edu Fikri di kesempatan hari ini ya. Dan juga alhamdulillah di hari ini semoga semuanya dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sahabat Edu Fikri di mana aja berada, untuk kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teknologi layanan jaringan terutama untuk KD 3.1 yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data untuk kelas 11 semester 1. Ya, kita langsung aja belajar bareng-bareng tentang teknologi ini ya, tentang KD yang akan kita pahami bersama-sama yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data. Ya, baik, kita lihat di sini kita langsung masuk ke pelajaran kita tentang komunikasi ya. Tentu sahabat edukasi semua sudah paham apa itu komunikasi ya. Dimana mungkin di sini kita lihat bahwa sebuah komunikasi itu hadir atau ada karena ada dua komunikan atau dua orang atau lebih yang saling memberikan informasi sehingga bisa saling bertukar informasi dan bisa saling memahami satu sama lainnya. Dan di sini dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi ya, agar terhubung dengan lingkungan dan dengan orang lain. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari komunikasi. Semoga bisa dipahami ya tentang apa itu komunikasi, maksudnya bagaimana dan tujuannya seperti apa. Baik, sahabat Edu Fikri di mana berada ya, dan tentunya kita sudah paham tentang apa itu komunikasi dan tentunya kita sebagai makhluk sosial ya, manusia membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupannya dalam suatu interaksi sosial ya. Dan interaksi sosial di masyarakat bisa berjalan lancar karena adanya komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan dalam dunia komunikasi ya, peran perangkat pendukung ya sangat menentukan ya. Jadi media sangat menentukan efisiensi dari sebuah komunikasi, terutama yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pengirim atau penerima informasi. Ya, mungkin kalau zaman dahulu komunikasi jarak jauh cukup menggunakan perangkat simple ya, sederhana. Mungkin kalau kita kembali ke masa lalu di Indonesia kita mengenal isyarat-isyarat yang ada ya untuk berkomunikasi jarak jauh. Kita medianya cukup menggunakan bambu, kentongan ya. Kemudian jauh lagi ke belakang mungkin ya orang-orang dahulu kita mungkin menggunakan cara lain untuk berkomunikasi jarak jauh antar satu dengan lainnya. Kalau dekat jaraknya cukup silaturahim ya kan, cukup datang menyapa bagaimana kabarnya dan memberikan informasi. Itu kalau dekat. Kalau jauh ya menggunakan media uh, untuk mensupport ya. Nah, sekarang kita hidup di masa modern dan tentunya uh, banyak media, banyak pendukung yang bisa membuat informasi itu tersampaikan dengan mudahnya. Tadi disampaikan tentang definisi komunikasi ya. Jadi komunikasi itu pengertiannya ada dua ya. Ada menurut seorang yang namanya Harold de Lastwell, itu komunikasi merupakan salah satu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa, atau mungkin bahasa Inggrisnya who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Nah, itu. Ya, kemudian menurut orang Indonesia ini ya, menurut Onong Ujana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, perilaku lisan langsung maupun tidak langsung. Berarti dia melalui
media. Nah, itu adalah seorang pendapat dari Ujjana Effendi ya, seorang mungkin pakar komunikasi ya. Baik, dan kemudian di sini kita lihat bahwa tujuannya apa sih komunikasi itu ya? Tujuannya apa? Ya. Kembali menurut Harold de Lasswell ada 3 tujuan manusia berkomunikasi. Yang pertama, eh, manusia sebagai upaya manusia ya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, tujuannya. Kemudian yang kedua itu memenuhi hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Dan yang ketiga itu manusia mengapa berkomunikasi tujuannya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Ya, jadi suatu masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakat dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peranan. Yaitu sedikit tentang komunikasi ya. Mungkin kita nggak akan bahas ke sana sampai ilmu sosial dan sebagainya. Tentu tidak, kita kembali ke teknologi layanan jaringan. Oke, kita lihat di sini tentang jenis-jenis komunikasi ya. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang ilmu komunikasi dan sosial ya. Kita langsung menuju ke mapel kita ya sahabat edufikri semuanya, yaitu tentang komunikasi dan jenis-jenisnya, macam-macamnya apa aja. Ya, kita lihat di belakang saya itu ada 4 macam jenis komunikasi yang bisa terjadi ya, atau yang biasa terjadi. Yang pertama ada yaitu komunikasi audio ya. Kalau kita lihat definisinya bahwa komunikasi audio yaitu suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui melalui alat pendengaran ya, contohnya seperti telepon, walkie-talkie, radio, kemudian tape recorder atau player ya. Jadi keuntungannya apa untuk komunikasi audio ini ya, komunikasi audio? Keuntungannya yaitu kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda, di tempat yang berbeda, tanpa harus berada di zona atau di tempat yang sama. Ya, itu komunikasi audio yang bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah searah karena kita menggunakan perangkat untuk memodulasi informasi dari kita ya, dari suara kita sehingga bisa didengarkan oleh orang lain di tempat atau zona yang berbeda. Ya, kemudian ada jenis komunikasi lain yang kedua yaitu adalah komunikasi video. Ya, di sini komunikasi video yaitu suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan ya atau visual. Ya, contohnya CCTV, closed circuit television yang sekarang juga lagi tren ya untuk keamanan dan sebagainya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan dari komunikasi video ini, yaitu kita bisa berkomunikasi ya dengan seseorang atau melihat kejadian di suatu tempat atau zona yang berbeda tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Jadi kita bisa melihat secara jarak ya, dengan jarak tentunya. Jarak jauh di sini. Nah, itu keuntungan dari komunikasi video. Nah, kemudian jenis yang ketiga yaitu adalah komunikasi audio video ya. Jadi komunikasi audio video di sini definisinya yaitu komunikasi video ya atau komunikasi audiovisual, yaitu bentuk komunikasi yang merupakan gabungan antara komunikasi audio dengan video. Jadi komunikasi yang ditangkap melalui alat pendengaran dan penglihatan kita atau visual kita. Ya, contohnya seperti yang kita lakukan di sini ya. Kalian melihat video pembelajaran edufikri.
ya. Kemudian lihat TV, video call atau teleconference. Nah, keuntungannya sama juga. Kita bisa berkomunikasi atau bertemu dengan seseorang atau berkumpul atau berinteraksi di tempat dan atau zona yang berbeda tanpa harus kita berada di tempat atau zona yang bersama, ya. Nah, itu adalah contoh atau komunikasi audio video. Mungkin sangat cocok ya untuk sekarang ini di masa pandemi ini kita melakukan komunikasi jarak jauh karena melihat kita harus social distance. Ya, kita harus melakukan social distance dan juga harus physical distance ya untuk menjaga kondisi kita, ya. Baik, kita berikutnya adalah komunikasi data. Ya, masih di teknologi layanan jaringan dan masih di edufikri.id. Baik, sahabat Edufikri, ya, kita teruskan dengan yang keempat yaitu komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Ya, kita lihat definisi dari komunikasi data yang yaitu bahwa komunikasi data yaitu sebuah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device ya atau perangkat ya seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang lebih luas seperti internet. Ya, dan tentu pada dasarnya bahwa komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik tadi ya menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching ya. Bisa antara komputer dan komputer lain maupun komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan ataupun peralatan dengan peralatan. Contohnya ya tadi seperti dikatakan bahwa contoh komunikasi data yaitu adalah jaringan internet, jaringan komputer seperti LAN, MAN, WAN, dan lain-lain. Nah, itu tentang komunikasi data. Iya, tentang tadi komponen ya. Sekarang kita lihat komponen dari komunikasi data itu apa aja. Ya, komponen komunikasi data yang pertama adalah pengirim, penerima, datanya, medianya, dan protokolnya. Nah, apa aja itu pengirim itu ya? Pengirim itu apa lah istilahnya? Perangkat untuk mengirimkan data tentunya ya. Kemudian eh, penerima yaitu perangkat untuk menerima ya, dan data atau pesan yaitu sebuah informasi yang dikomunikasikan atau yang dikirimkan dan diterima ya. Kemudian media. Nah, media pengiriman seperti apa? Yaitu media atau perantara yang digunakan untuk mengirimkan data tentunya ya. Dan yang kelima tadi apa? Protokol. Nah, protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi sebagai penyelaras hubungan ya. Kemudian ada karakteristiknya seperti apa? Ya, karakteristik dari komunikasi data yang pertama yaitu komunikasi data memiliki karakteristik sebagai apa namanya? Ada tiga macam. Tiga macam komunikasi data. Yang pertama itu data yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video maupun suara. Kemudian diperlukan ya yang kedua diperlukan penalaran ya atau sintaks atau semantiks ya untuk dapat memahami data yang dikirimkan atau data yang diterima. Yang ketiga yaitu komunikasi yang dilakukan biasanya jarak jauh atau secara tidak langsung. Nah, itulah karakteristik dari komunikasi data. Jadi komunikasi data ini mencakup ya, bukan cuma data, tapi angka, huruf, gambar, video maupun suara. Jadi semua all in ya, multimedia dalam satu media komunikasi ya. Contohnya kita sekarang ini ya. Dan tentunya
ada fungsi dan tujuannya. Apa sih fungsi tujuan dari komunikasi data? Ya, fungsi dan tujuannya yang pertama ya tentu untuk mempercepat penyebaran informasi. Ya, itu fungsi pertama. Kemudian fungsi kedua yaitu apa ya sistem ya sistem komunikasi data yang memungkinkan orang lain ya atau orang dan mungkin bisnis itu mempunyai lokasi geografis yang berbeda, itu bisa saling berkomunikasi. Itu tujuannya atau fungsinya. Jadi untuk mendekatkan atau untuk menghubungkan orang di tempat yang berbeda dalam jarak jauh ya. Kemudian tujuan lainnya yaitu yang ketiga atau fungsinya adalah efisiensi ya. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah besar ya tanpa kesalahan dan tentunya lebih ekonomis. Kemudian yang keempat itu memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya ya dari jarak jauh. Ya. Fungsi yang kelima mendukung manajemen dalam hal kontrol ya karena memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun tersebar. Ya. Yang ketujuh memungkinkan pengolah data ya dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Ya, kemudian fungsi atau tujuan lainnya mengurangi waktu untuk pengolahan data. Ya, karena kita kita bisa kontrol secara jarak jauh ya. Kita nggak usah apa namanya. Jadi lebih efisien karena kita bisa melakukan sesuatu dari jarak jauh. Kemudian mendapatkan data langsung dari sumbernya atau memperoleh data bisnis ya secara langsung ya online ya. Jadi secara langsung bisa online untuk memperoleh sumber dan data. Nah, itu adalah fungsi dari komunikasi data. Nah, kemudian ada metode apa aja yang ada di komunikasi data ya. Ada metode komunikasi data yaitu ada 3 macam yang mungkin perlu kita ketahui ya bahwa ada 3 jenis metode. Yang pertama yaitu metode komunikasi simplex, yang kedua half duplex, yang ketiga full duplex. Nah, apa itu simplex, half duplex, dan full duplex ya? Simplex yaitu komunikasi satu arah. Jadi pengirim hanya mengirimkan pesan ya itu secara tidak langsung tapi hanya satu arah. Contoh seperti kita ya. Kita mungkin digolongkan dengan simplex karena kita tidak interaktif ya, tidak interaksi ya. Jadi radio, televisi ya, itu adalah contoh pengiriman metode pesan satu arah atau simplex. Kemudian ada half duplex ya. Jadi setengah-setengah ini ya. Jadi suatu komunikasi dua arah ya dari pengirim maupun penerima bisa saling berkomunikasi, cuman ada waktu bergantian switch ya. Contoh HT ya, mungkin pernah dengar HT atau pernah pakai HT, itu kan bergantian. Walkie talkie, chat ya. Kan chat nggak mungkin mungkin biasanya kan chat kan satu-satu ya, nggak akan bersamaan ya. Kemudian SMS ya atau texting dan sebagainya ya. Contoh half duplex. Kemudian full duplex ya, adalah suatu komunikasi dua arah ya secara full ya. Seperti half ya, cuman dia full. Jadi antara pengirim dan penerima itu bisa saling mengirim pesan secara bersamaan. Contohnya apa? Kalian sering mengalaminya, yaitu ketika menggunakan teleconference atau video call atau telepon ya, atau kalian pakai Zoom ya dengan guru kalian, itu contoh komunikasi full duplex. Nah, kemudian jenisnya ya. Nah, kita ketahui juga bahwa jenisnya itu
jenis komunikasi data ada dua. Yang pertama melalui infrastruktur terestrial, kemudian yang kedua melalui satelit. Ini kita bahas mendalam ya, mungkin kalian akan bahas secara infrastruktur terestrial bagaimana mungkin di ASC, di AIC ya, dan juga di TLC tentunya ya. Jadi metode terestrial ini ya tentu menggunakan perangkat atau infrastruktur baik kabel maupun nirkabel atau wireless. Tentunya biayanya cukup ada biaya ya untuk membangun sebuah infrastruktur seperti ini. Infrastruktur jaringan memang perlu biaya dan juga ada layanannya apa aja ya. Layanan untuk terestrial ini ya seperti sambungan langsung ya, frame relay atau kemudian VPN multi service VPN dan sebagainya ya, VPN multi service dan sambungan komunikasi data paket atau SDKP. Yang kedua, metode kedua yaitu ada atau jenis data kedua, jenis komunikasi kedua yaitu melalui satelit ya. Jadi metode ini menggunakan satelit sebagai aksesnya, sebagai medianya ya, tentunya dengan satelit karena posisinya yang cukup tinggi ya. Jadi wilayah yang cukup luas ya, atau lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan untuk dibangun infrastruktur terestrial ya. Jadi tentu ada positif dan ada negatifnya ya, ada keuntungan dan juga ada kerugian menggunakan satelit ini ya. Mungkin salah satu contoh kerugiannya yaitu gangguan dari gelombang matahari ya, gelombang radiasi matahari yaitu atau namanya sun outage ya. Bahasanya saya nggak begitu bahasa Inggris ya, nggak begitu fasih ya. Sun outage itu yang paling parah, setiap 11 tahun sekali ya, mungkin matahari akan memancarkan gelombang yang mungkin bisa merugikan ya komunikasi satelit tersebut ya. Kemudian ya tentunya masih banyak media yang ada ya. Jadi di sini kita akan melihat tentang klasifikasi komunikasi juga apa itu ya. Jadi jenis komunikasi yang bisa dibedakan ya melalui berdasarkan informasi yang dikirim ya. Nah, untuk klasifikasi komunikasi ini itu ada komunikasi data yang tadi dibahas di awal, audio, kemudian komunikasi video dan audio video ya, yang sudah kita bahas di awal yang cukup panjang lebar, dan mungkin nanti bisa kalian cari sendiri materi tentang komunikasi atau jenis ini ya, jenis dari komunikasi apa namanya, audio bagaimana ya, komunikasi data seperti apa ya, tadi sudah kita bahas di awal, video, audio video ya. Ya, baik, masih di Edu Fikri Channel ya. Ya, sahabat Edu Fikri di mana aja berada ya. Tadi kita simak, sudah kita sampaikan mengenai komunikasi ya. Baik audio, video dan komunikasi data, dan masih di TLJ untuk SMK KD 3.1 ya. Kemudian di pagi ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya, dan tentu untuk lebih memahamkan teman-teman semuanya ya, sahabat Edu Fikri semuanya, Bapak ada kuis ya. Baik, nanti akan sampaikan ada kuis ya yang bisa dikerjakan untuk kali ini. Ya, untuk tugas atau kuis buat sahabat Edu Fikri kelas 11 ya. Kita coba ya, ada 5 soal yang bisa dikerjakan untuk hari ini untuk kuisnya. Ya, bisa dicatat ya, nanti bisa kalian kerjakan, dan seperti biasanya tugasnya dikirimkan ya ke kita di
www.edufikri.id. Oke, kita lihat kuisnya. Ya, ada 5 soal yang bisa dikerjakan. Silakan dicatat dulu ya. Kemudian nanti setelah selesai baru di-capture dan di-upload ya. Baik, saya kira terima kasih untuk kesempatan hari ini, untuk sesi kali ini ya di KD 3.1 mengenai ragam komunikasi data. Papa harapkan semoga bisa bermanfaat ya, bisa memahamkan kalian mengenai teknologi lain jaringan tentang komunikasi. Ya, baik. Terima kasih. Saya tutup. Syukron, jazakumullah atas kebersamaannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.